Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifali Panza dengan NIM C1C021276. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang mana ini tugas dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Widmi Kaputra SE MSI QR QNA QI QNR CSR CSRS. Masuk ke materi pertama yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau lebih disingkat PSAK. Nah, kerangka dasar ini menyajikan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka ini memberikan pedoman bagi penyusun standar akuntansi syariah, serta acuan bagi pengguna laporan keuangan syariah. Ruang lingkup PSAK syariah. Di sini terdapat ada 3 ruang lingkup PSAK syariah. Yang pertama yaitu SAK keuangan, transaksi keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah. Oke, untuk yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan. PSAK syariah adalah perangkat standar yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi entitas syariah, seperti bank, asuransi, reksadana, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua yaitu transaksi keuangan syariah. Ruang lingkup PSAK syariah meliputi berbagai jenis transaksi keuangan yang patuh pada prinsip-prinsip syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan produk lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip syariah. Penerapan PSAK syariah harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Tujuan penyusunan laporan keuangan syariah di sini terdapat 3 tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu membantu para pengguna memahami bagaimana entitas syariah mengelola sumber daya yang dipercaya kepadanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu menunjukkan akuntabilitas dan responsibilitas manajemen atas amanah yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu relevan. Yang kedua dapat diandalkan. Yang ketiga dapat dibandingkan. Untuk yang pertama, relevan maksudnya yaitu laporan keuangan syariah harus menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu dapat diandalkan. Maksudnya dapat diandalkan yaitu informasi dalam laporan keuangan syariah harus bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan dengan jujur apa yang harus dan apa yang sebenarnya harus disajikan. Yang ketiga dapat dibandingkan. Maksudnya yaitu laporan keuangan syariah harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi tren, serta dapat dibandingkan dengan entitas lain untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Komponen laporan keuangan syariah Komponen laporan keuangan syariah terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Setiap komponen menyajikan informasi-informasi keuangan yang penting bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan syariah. Pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Di dalam PSAK syariah, entitas harus mengakui unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan kriteria tertentu. Pengakuan ini dilakukan saat entitas memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tersebut. Pengukuran unsur laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan basis akrual dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Entitas harus mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan beban berdasarkan nilai wajar, biaya perolehan, atau dasar pengukuran lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyajian laporan keuangan syariah terdapat 4 penyajian. Yang pertama bentuk pelaporan, yang kedua periode pelaporan, yang ketiga mata uang pelaporan, dan yang keempat keseimbangan. Maksud yang pertama yaitu bentuk pelaporan. Maksud dari bentuk pelaporan yaitu laporan keuangan syariah disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan, laporan laba dan rugi,
laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang kedua yaitu periode pelaporan. Periode pelaporan keuangan disajikan secara tahunan atau kuartalan dengan periode yang konsisten dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik kualitatif yang tadi. Nah, yang ketiga yaitu mata uang pelaporan. Laporan keuangan syariah disajikan dalam mata uang rupiah sebagai mata uang fungsional dan penyajian entitas. Yang terakhir, yang keempat yaitu keseimbangan. Laporan keuangan syariah disajikan dengan keseimbangan antara unsur aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pengungkapan dalam laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah harus mengungkapkan informasi yang cukup dan jelas mengenai transaksi, aktivitas, dan kejadian ekonomi yang terkait prinsip-prinsip syariah. Pengungkapan ini meliputi kebijakan akuntansi, rincian aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selain itu, laporan keuangan juga harus mengungkapkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah. Informasi tentang jenis-jenis transaksi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah juga perlu diungkapkan. Peran Dewan Pengawas Syariah yaitu ada 3 peran. Yang pertama pengawasan, pemberian saran, penelaahan. Yang pertama pengawasan itu memastikan kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Yang kedua memberikan saran dan nasihat kepada manajemen. Yang ketiga penelaahan, menelaah dan mengkaji produk serta jasa lembaga. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka memberikan pengawasan, saran, dan nasihat kepada manajemen serta melakukan penelaahan mendalam atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga. Implementasi PSAK syariah dalam praktik ada 3. Yang pertama pelatihan dan sosialisasi, yang kedua penyesuaian sistem dan prosedur, yang ketiga peran Dewan Pengawas Syariah. Untuk yang pertama pelatihan dan sosialisasi, ini mengadakan pelatihan dan sosialisasi PSAK secara berkala untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan karyawan dan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu penyesuaian sistem dan prosedur. Ini yaitu menyesuaikan sistem dan prosedur akuntansi dengan PSAK syariah, termasuk penyiapan sistem teknologi informasi yang memadai. Yang ketiga itu peran Dewan Pengawas Syariah. Memastikan pengawasan dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, sama sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.